Alhamdulillah ya Allah, bentar lagi kita mendapatkan kegembiraan, yaitu iftar jama'i. Ya, kata Nabi, lisaim farhatan, bagi orang yang puasa dia mempunyai dua kebahagiaan. Salah satunya iftar. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar munasabah, biar sesuai dengan keadaan kita sekarang ini, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ilmi ilmul hal, kita harus tahu tentang puasa. Hadirin, mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa itu terbagi menjadi ada dua bagian. Yang pertama, kismun yubtilus shaum, yubtilu sawabas shaum, la shauma nafsah, wala yajibu alaihi al-qada wa tusamma al-muhbitat. Wa qismun yubtilus shaum wa kadzalika ats-tsawab wa yajibu alaihi al-qada wa yusamma al-mufattirat. Jadi yang membatalkan puasa itu ada dua, saudara. Yang pertama dinamakan muhbitat, yang kedua dinamakan mufattirat. Apa yang muhbitat? Apa yang mufattirat? Yang mufattirat itu adalah dia membatalkan puasa dan membatalkan pahalanya, dan wajib atas dia qadha, yaitu ada 8. Yang kita tahu salah satunya jima, terus junun, terus apa lagi, ada 8 itu. Murtad, haid, nifas, wiladah. Ada juga yang ada muhbitat. Muhbitat itu batal pahalanya, tapi puasanya nggak batal. Apa itu? Ini dalilnya dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna shaim, ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa, yakni pahalanya puasa. Yang pertama ghibah, yang kedua namimah, yang ketiga kadzib, yang keempat nadhru bisyahwah, yang kelima yaminul kadzibah atau haliful kadzibah. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah itu ternyata bisa membatalkan kita punya puasa, saudara. Apa sih ghibah? Menggunjing, ya, itu arti secara detailnya. Ghibah itu adalah dzikraka akhaka muslim bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Ghibah itu adalah engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan apa-apa yang bisa dibenci semuanya, yang membuat dia itu benci, walaupun itu adalah benar, saudara. Kita gunjing orang nih, memang betul dia ini maling contohnya, memang betul dia ini orang yang maasi, tapi itu ghibah. Kalau seandainya orang itu dengar, dia bakal benci sama kita, maka itu dikatakan ghibah, saudara. Bahkan di Ihya itu, di dalam Ihya Ulumuddin dikatakan ghibah itu bukan hanya dengan ucapan saja, bahkan bil isyarah wa bil kitabah. Dengan kita pakai isyarat, dengan kita menulis juga dikatakan ghibah. Contohnya, kita tulis, buat status kalau sekarang ini, kita bilang ini fulan gini, itu dikatakan ghibah, saudara. Kalau kita puasa bisa batal pahala kita puasanya, itu ghibah. Atau dengan isyarat,
Kita tahunya dengan menggunjing saja, bahkan dengan isyarat bisa membatalkan pahala puasa. Gimana contohnya? Ada orang nih, dia di belakang kita bilang sama sahib kita, itu fulan. Itu juga bisa dikatakan ghibah, saudara. As-shaimi fi ibadatin, kata Nabi, orang yang berpuasa itu tetap dia itu mendapatkan ibadah, dikatakan dia ibadah hatta lam yaqta, sampai dia itu tidak menggibah. Fa idza taba, kalau seandainya dia gibah, kharaqa shaum, batal puasanya, artinya batal dia punya pahalanya. Itu gibah, saudara. Kedua, namimah. Namimah itu adalah naklul kalam liqa'il fitnah. Dia memindahkan ucapan biar terjadinya fitnah atau adu domba. Adu domba juga bisa membatalkan kita punya puasa, pahalanya. Ini, ya Allah, apalagi lagi musim pemilu kemarin, gibah, namimah sana sini, ngadu orang. Itu namimah, udah dia gak masuk surga, dan dia juga kalau puasa pahalanya batal, saudara. Itu namimah. Dibenci sama Allah, dibenci sama Rasulullah SAW. Diceritakan nih ya, ada cerita ini. Ada orang jual kuda murah, jadi dulu itu masih ada jual beli kuda, harganya murah, bagus, kuat. Jadi kuda itu semakin kuat, semakin banyak penerjanya, bisa kerja, itu semakin mahal harganya. Tapi ini dijual murah. Ketika ada orang beli, ini bagus tapi murah, dibeli sama dia. Cuma dikasih tahu sama penjual, cuma satu kekurangannya. Apa? Dia suka ngadu domba. Oh, enggak apa-apa, saya beli tetap. Dia meremehkan ngadu domba. Setelah dibeli sama dia, udah berapa tahun nggak ada nggak ada kegelisahan di dalam rumah tangganya. Suatu waktu dia bilang, ini budaknya, bilang sama istrinya, bilang istri sayyidnya, tuannya, wahai istri tuan itu, engkau mau nggak kalau suami ini makin cinta sama anda? Oh, mau. Ada caranya. Apa caranya? Dipotong jenggotnya, ambil jenggot dipotong. Ya kan, saya terima. Keesokan harinya dia ngomong lagi sama suaminya, suamiku, suami tuan, ya tuanku, engkau mau nggak punya istri yang sayang sama anda? Mau. Cuman ternyata istri anda ini tidak sayang. Malahan istri anda ini bakal selingkuh dan anda bakal dibunuh. Lihat nanti malam hari. Ternyata pas malam hari suaminya lagi tidur, dicek sama istrinya. Ketika dicek betulan, istrinya bawa gunting. Padahal istrinya baik, biar makin jatuh cinta. Ternyata enggak. Pas pengen gunting, begitu juga ditebas langsung kepalanya sama suaminya. Akhirnya, kepalanya. Akhirnya apa? Istrinya mati, suaminya diminta pertanggungjawabkan sama keluarganya, dan semuanya minta perang antara suku ini. Ini bahayanya adu domba ini. Ada lagi nanti kadib, dusta. Itu juga bisa membatalkan pahala puasa. Dan itu juga nadur bi syahwat, melihat dengan syahwat. Yang kelima itu adalah sumpah palsu. Nah, 5 perkara ini jangan sampai kita lakukan ketika kita lagi puasa. Bukan jangan puasa aja, bahkan seterusnya jangan sampai kita melakukannya. Sayang kita puasa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Ya, berapa banyak orang yang puasa yang dia tidak mendapatkan, dia tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, kita nggak mau tuh jadi orang yang rugi dunia akhirat. Di dunia kita rugi, di akhirat juga. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diterima pahala kita, ya, puasa kita, sholat kita, baca Quran kita. Amin ya rabbal alamin.